Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hassalan nasa syubaw wa qabaila li'arafu bil ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah khaliqul insan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh fasihul lisan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina nabi akhiriz zaman wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min ummatihi khairil umam, amma ba'd. Falaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Anfusakum wa ahlikum naro al-ayat wallahu a'lam bimurad bidzalik. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirana. Al-Hadid. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah ilahi Robbi, dan marilah kita bersolawat kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga para ulama-ulama kita, para umaro, yakni para pemimpin kita, diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala taufik, hidayah, dan kekuatan serta kemampuan untuk memimpin kita semua agar mampu membawa kita ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mampu dan bisa membawa dan menjadikan negara kita ini, NKRI, baldatun thayyibatun warahum ghafur. Sebelum Al-Fakir berbicara apa yang mau dibicarakan oleh Al-Fakir, pertama-tama Al-Fakir haturkan kepada para alim ulama, para al-alamah, al-fuhamah, dimanapun berada, terutama lasiman wa khususon yang berada di Indonesia ini. Semoga beliau selalu dirahmati, dihujani rahmat dan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan begitu pula seluruh rakyat Indonesia, apapun agamanya, apapun ideologinya, yang mencintai, yang menjaga, mempertahankan tegaknya berdirinya negara NKRI ini, semoga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selalu diberi kekuatan
diberi pertolongan, dan diberi jalan yang seistimewa-istimewanya. Dan Al-Fakir pribadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga seluruh rakyat Indonesia ini benar-benar oleh Allah dirahmati, dicintai. Semua cita-citanya, keinginannya yang sesuai dengan keinginan Allah, yakni keinginan rencana kebaikan, dikabulkan, diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di sini Al-Fakir mau berbicara tentang polemik, tentang yang terjadi di muka bumi umumnya, khususnya di Indonesia ini, yaitu adalah tentang terjadinya pelecehan, penghinaan, mendiskreditkan terhadap pendidikan tertua, yakni pendidikan pesantren. Al-Fakir pribadi sangat mengecam dan mengutuk, dalam arti sangat tidak setuju dengan adanya hinaan, dengan adanya pelemahan atau melemahkan, menghinakan alma mater, yakni pendidikan di kepesantrenan ini. Tapi di sisi lain Al-Fakir merasa bahagia dan senang dan berterima kasih kalau hal ini kita tanggapi sebagai kritik. Cuma di dalam hal kritik, nasihat ataupun padilah, ini ada aturan. Ada aturan. Cuma di sini Al-Fakir juga merasa heran. Satu stasiun TV yang dibilang besar, yaitu adalah Trans 7, menyiarkan yang katanya kritik, tapi kata-katanya itu mengarah ke melemahkan, menghinakan. Na'udzubillah. Kritikan itu bagus, pelemahan, penghinaan itulah yang kurang bagus. Kenapa? Karena pendidikan agama, pendidikan kepesantrenan, diakui ataupun tidak, inilah berdirinya negara Indonesia, tegak kokohnya NKRI. Kalau kita baca, kalau kita sadari, kaum ulama dan santri lah sebagai pelopor penggerak, pejuang kemerdekaan Indonesia ini, sehingga terwujud NKRI harga mati ini. Al-Fakir menyimak kepada komentar-komentar para netizen di hal penayangan tentang pondok pesantren Lirboyo, berbagai macam pendapat, asumsi manusia. Ada yang mengatakan tutup pesantren. Ini apa-apaan? Ada yang mengatakan aku tidak mau memasukkan anak ke pesantren. Ada yang mengatakan pesantren adalah sarang mesum. Pesantren adalah
pendidikan perbudakan. Berbagai macam tanggapan, berbagai macam tanggapan, komentar, asumsi manusia. Inilah negatifnya di sini. Negatifnya di sini. Al-Fakir bercerita sedikit nih. Al-Fakir mungkin kalau dihitung pesantren yang Al-Fakir singgahi, maksudnya kita belajar bersama kiai, mungkin puluhan. Dari mulai daerah Banten sampai daerah Bogor, sampai Cianjur, sampai Cirebon, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan lain sebagainya. Di penjuru Indonesia ini memang Al-Fakir besar pesantren. Sampai tua seperti ini pun ia masih gelut di dalam pesantrenan. Jadi yang memang ditayangkan di Lirboyo atau di tempat-tempat sejen lah, di tempat-tempat yang lain tentang masalah kepesantrenan ini, Al-Fakir memang ya mungkin pesantren yang Al-Fakir singgahi, pesantren yang Al-Fakir di situ ikut belajar, ya mungkin pesantren-pesantren biasa lah. Maksudnya pesantren-pesantren salafi yang berajarkan sufi mungkin. Jadi kebanyakan pesantren-pesantren itu yang Al-Fakir singgahi, yang Al-Fakir ikut belajar di situ, tidur di situ, ya kebanyakan biasa-biasa. Biasa-biasa bagaimana? Ya seperti kita makan juga banyak dengan kiai. Kita juga sering banyak dipanggil oleh kiai suruh makan. Kadang-kadang kita juga dibawa oleh kiai ke kebun, bekerja bersama dengan kiai. Kiai nyangkul, kita pun ikut nyangkul. Apapun yang diperintahkan, disuruh oleh kiai, ya kita lakukan. Tapi kita bersama-sama dengan kiai bekerja. Dan perbekalan pun, ya kadang-kadang kita dari rumah, kadang-kadang kita bawa bekal, kadang-kadang kita enggak. Jadi seolah-olah makan minum itu kita bertawakal kepada Allah. Apa saja yang kita temui, apa saja yang kita dapatkan di pesantren itu. Ya kadang-kadang kita di pesantren ada yang memanggil tetangga pesantren, kita suruh ke pasar, atau kita suruh ke kebun, atau kita suruh ke ladang, atau kita suruh membawa padi untuk digiling, dibikin beras. Itu aktivitas-aktivitas itu memang kita mendapatkan upah. Upah itu dipakai untuk bekal di pesantren. Bahkan di pesantren yang Al-Fakir hinggapi, ya karena mungkin pesantren-pesantren zaman dulu ya, karena waktu Al-Fakir pesantren kebanyakan belum ada listrik, belum masuk listrik. Dan kesininya ke daerah seperti dari sampai Cirebon lah, sampai Jawa Tengah, Jawa Timur gitu, udah ada listrik. Tapi Al-Fakir ya memang kebenaran atau kebetulan masuk pesantren itu ya pesantren yang tidak ada iuran sih gitu, seperti itu. Oleh karena itu, misalkan ini ada pesantren yang menarik iuran misalkan, ya wajar saja mungkin. Tapi pribadi Al-Fakir belum menemukan pesantren seperti itu. Tapi seandainya misalkan ada pesantren-pesantren modern lah, pesantren-pesantren modern, makan juga ada dari yayasan itu, misalkan makan kita dikasih makan, terus kadang-kadang kitab juga dikasih dari yayasan, misalkan harus bayar gitu. Mungkin di pesantren-pesantren modern. Tapi kebetulan ya Al-Fakir belum pernah atau belum nate masuk ke pesantren-pesantren modern seperti itu. Ya standar pesantren-pesantren Al-Fakir yang Al-Fakir masuki ya seperti itu. Jadi
tanpa bayaran, tanpa berbagai macam aturan, yang penting ngaji seperti itu. Tapi Al-Fakir tidak menafikan kalau memang ada pesantren menarik dana, menarik biaya, ya mungkin karena dibutuhkan, ya itu wajar-wajar saja. Kenapa? Karena kalau kita dibandingkan dengan pendidikan-pendidikan yang lain seperti di sekolahan, ada juga istilahnya di sekolah juga uang bangunan, ada juga uang tahunan, uang bulanan, dan lain sebagainya, pungutan-pungutan, yaitu hal wajar. Terus di dalam hal misalkan ada katanya di pesantren adalah tempat perbudakan, ini naudzubillah. Jadi siapapun orang yang berkata, mengatakan, menceritakan sesuatu yang dia sendiri belum pernah melakoni, yaitu tentu akan tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan. Ya contohnya ya ini Terang 7 atau misalkan yang lain lah, yang belum pernah masuk pesantren, yang belum pernah naik turun pesantren, hanya melihat, hanya mendengar cerita-cerita, atau hanya selewat saja, terus berbicara tentang pesantren. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa? Karena tidak akan sesuai dengan fakta. Terus ada kemarin kejadian para santri ngesong, jongkok, terus dikasih susu, terus ngasih amplop. Memang itu adalah suatu kelakuan sebenarnya tidak aneh. Tidak anehnya kenapa? Karena memang di dunia pesantren menghargai, menghormati, hormat terhadap guru itu adalah sangat diharuskan. Kenapa? Karena memang itulah aturan pesantren. Siapa yang mengatur itu? Kiai kah? Ustadz kah? Guru kah? Bukan. Ada referensi satu kitab, di antaranya adalah Ta'limul Muta'alim. Sebenarnya banyak kitabnya, cuma di antaranya setiap pesantren pasti ngaji Ta'limul Muta'alim. Jadi di dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu adalah ada aturan-aturan tentang memilih guru, tentang memilih teman, tentang tujuan mencari ilmu, tentang setelah kita berilmu, tentang kita menghormati ulama, tentang harus seperti apa kita sikap kita kepada guru. Tuh di situ ada Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, "Anak," kata Sayyidina Ali, "Abdul man alamani walau harpan." Saya adalah hamba sahaya untuk siapapun orang yang memberikan saya ilmu walau satu harap. Jadi seorang santri itu sangat diperlukan, diwajibkan untuk takdim kepada guru seperti hamba. Jadi bahkan kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, seandainya diriku dijual oleh guruku, aku rela. Jadi ini sebenarnya tidak ada kiai, tidak ada guru, tidak ada ustadz yang mau dan menginginkan atau menuntut untuk dihormati, tidak ada sebenarnya. Cuman ini ada aturan dari kitab Ta'limul Muta'alim yang diaji di seluruh pesantren yang ada di dunia. Itulah peraturan atau konsep tentang tata cara kita belajar. Di dunia pesantren lain bagaimana seperti gini. Di dunia pesantren ini semua ulama, semua kiai, semua alim pasti menerangkan hal ini.
Jadi kemanfaatan ilmu yang didapat di pesantren itu tergantung kepada kemahabahan kita terhadap gurunya. Makanya di pesantren ada waktu di pesantren hebat, pinter, cerdas, IQ-nya luar biasa. Tapi pas pulang ke rumah hanya jadi orang biasa, tidak menjadi ulama, tidak menjadi orang terhormat, tidak menjadi orang penting. Kenapa bisa begitu? Itulah satu murid, satu santri yang tidak mampu, tidak khidmat kepada gurunya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini Al-Fakir punya cerita. Al-Fakir dulu waktu pesantren di Darul Khair ya, di Banten. Punya teman. Teman Al-Fakir itu memang IQ-nya sangat rendah. Maksudnya setelah itu setiap diberi ajaran pelajaran oleh guru itu belum pernah nangkep. Kalau apapun diberi pelajaran apapun selalu tidak bisa. Apalagi kalau untuk hafal-hafalan udah nggak kata bisa. Suruh apa nggak bisa, nggak bisa. Ya udah. Tapi sama Kiai disayang. Kenapa disayang? Karena memang hebatnya luar biasa. Kalau kata Kiai misalkan itu campur kebun, campur sampai habis, sampai beres. Udah nanti ke balong ya, urusin itu balong ikannya. Takut ada hama-hama, dia di balong terus tiap hari. Benar-benar taat, tunduk kepada guru itu. Ya kalau ngaji di pesantren, ya segala nggak bisa dia. Tapi suatu waktu Al-Fakir ingat, saya punya teman namanya si A ya, nggak usah Al-Fakir sebutkan namanya. Ini kode etik. Al-Fakir kangen ingin ketemu mereka, karena teman. Pas Al-Fakir tanya, karena alamatnya ada kan, Al-Fakir tanya di daerah situ, ya Al-Fakir nanya nama saja. Pas masyarakat sekitar itu pada nggak tahu semua. Oh nggak ada katanya. Ada juga itu ulama, kiai punya pesantren, muridnya banyak. Oh tapi namanya, tapi dia udah kiai haji. Oh saya juga bingung juga ya. Al-Fakir bingung terus, tapi Al-Fakir penasaran gitu kan, karena kadang-kadang banyak keajaiban di pesantren itu. Bisa saja setelah pulang diberi ilmu oleh Allah karena berkah takdimnya kepada guru. Ya Al-Fakir yaudah, di mana rumahnya? Al-Fakir langsung jujur ya, terus menelusuri, terus mencari rumah itu. Pas Al-Fakir ketemu, wah rumahnya udah ada gapura gitu besar, pondok pesantren. Ini bagaimana? Ya udah nggak apa-apa, kita silaturahmi ini. Terus Al-Fakir, wah ini rumah kiai benar, kiai besar. Udah Al-Fakir salam, Assalamualaikum. Belum ada sautan. Assalamualaikum. Pas kedua ada di dalam, Waalaikumsalam. Oh pas keluar, wah iya Akang. Akhirnya kita rangkulan ta'aluk ya. Ya ternyata itu teman Al-Fakir waktu di pesantren yang segala nggak bisa. Tapi karena takdimnya kepada guru, mahabbahnya kepada guru, memuliakannya kepada guru, taatnya kepada guru, punya keberkahan. Pas begitu pulang ke rumahnya nikah, ternyata Allah memberikan ilmu, akhirnya dia menjadi ulama besar. Alhamdulillah. Itulah dunia pesantren. Dan kalau memang misalkan disebutkan feodalis atau disebutkan perbudakan, sangat tidak relevan. Kenapa? Karena orang siapapun kita yang mengalami di pesantren dengan benar-benar pasti merasakan hal ini. Jadi kita kepengen disuruh kiai itu
Kita merasa bangga kalau disuruh kiai itu. Kita merasa istimewa kalau dekat dengan kiai itu. Bahkan kita membuat satu siasat, satu pekerjaan yang supaya kita bisa dekat dengan guru. Makanya kalau kita bekerja di guru, mencangkul, ngurus kebun, atau misalkan kita menggembala kambing atau kerbau dan lain sebagainya, itu bukan perbudakan, tapi itu adalah penghormatan seorang murid kepada guru agar ilmu yang diberikan oleh guru dimanfaatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenyataannya seperti itu, dunia pesantren itu seperti itu. Dan Al-Fakir punya cerita, masih sama seperti tadi, cuman ini lawanannya. Di pesantren itu ada teman Al-Fakir, ya memang orang agak mampu gitu ya, tapi terlalu mampu tidak, cuman agak mampu. Jadi ya pakaian juga dia, sarung juga BHS, terus wah baju-baju juga bagus-bagus lah. Terus kamarnya juga ya namanya orang agak ada gitu kan, jadi kamarnya juga enak lagi. Ngajinya udah pintar gitu. Jadi yang namanya ilmu nahu, ilmu soro, ma'ani, mantik, bilago, yang ilmu-ilmu alat itu ya udah menguasai, pintar lah gitu. Jadi di pesantren juga memang sudah membantu kiai untuk mengajar gitu. Tapi memang jauh dengan kiai gitu, dengan guru itu jauh ya, karena dia mungkin merasa pintar atau merasa agak mampu orang tuanya gitu. Ya guru juga mungkin karena dia seperti itu, ya guru juga tidak terlalu dekat, hanya biasa-biasa saja gitu kan. Tuh bahkan guru itu sebenarnya kurang senang kepada dia karena ya sikapnya gitu, sikapnya yang tidak bisa menyesuaikan dengan dunia pesantren. Udah ceritanya pulang gitu kan, yang maksudnya pulang sudah waktunya pulang, memang sudah lama di pesantren gitu. Tuh ya Fakir namanya juga, dia juga saudara ya dianggaplah saudara ya, kalau di pesantren itu kan teman itu kayak saudara gitu. Ya Al-Fakir juga kangen juga kepada dia, ya Al-Fakir mencari alamat dia, akhirnya ketemu. Ya Al-Fakir juga dikagetkan, cuman dikagetkan kan gini, Al-Fakir cari sama menanyakan nama juga gitu. Karena kita waktu di pesantren juga ya hanya kita kenal waktu di pesantren di situ. Terus Al-Fakir nanya di mana rumahnya si Anu gitu kan. Oh, langsung pada kenal masyarakat. Oh itu di sana gitu Pak. Langsung Al-Fakir ke sana ya, ke rumah dia, menuju rumah dia. Pas ketemu ya Al-Fakir kaget ya. Kagetnya gimana? Apa iya ini teman saya? Kenapa rumahnya kecil? Ya nggak layak lah, nggak layak huni seperti itu. Terus dianya juga lagi nggak ada. Terus saya nanyain ke tetangganya yang dekat rumahnya, oh dia lagi gembala bebek, ya bebek yang suka bertelur itu. Ah kata Al-Fakir, masa iya ya? Tapi Al-Fakir penasaran, tunggu Al-Fakir. Pas datang, bener dia menggiring bebek yang mau dijual telurnya itu. Terus pakai tutup kepala itu yang biasa tukang gembala itu. Ini sangat jauh. Kalau dulu dia di pesantren hebat, ganteng, pakaian hebat, tapi karena kurang hikmat, kurang taat, kurang disenangi oleh guru, kok ilmu itu tidak memberi kemanfaatan yang luar biasa. Ya maksudnya di dalam kehidupan duniawi.
Ya kalau tentang akhirat ya kita tidak tahu, itu Allah lah. Cuman di dalam dunia nyatanya seperti itu. Beda dengan teman tadi yang taat kepada guru. Oleh karena itu di dunia pesantren membantu bekerja terhadap guru itu adalah bukan perbudakan, tapi keinginan, kesenangan santri. Ingin seperti itu. Jadi disuruh oleh kiai, disuruh oleh guru, maka itu adalah suatu kebanggaan bagi para santri. Oleh karena itu Al-Fakir yakin yang komen terhadap tayangan Trans 7 ini adalah mungkin adalah orang-orang yang belum pernah masuk pesantren. Orang-orang yang belum pernah belajar, yang belum pernah mengenyang pelajaran di dunia pesantren. Ya mungkin kaget. Atau memang orang yang tidak senang terhadap Islam. Ini yang dikhawatirkan, orang yang tidak senang terhadap Islam, orang yang tidak senang terhadap ketentraman bangsa Nusantara mengadu domba tentang bangsa ini. Karena di situ ada yang berkata hapus pesantren. Ini kalau terus-terusan orang berbicara terus yang lain terdoktrin, terbawa, dihapus pesantren. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi sebenarnya Al-Fakir yakin pesantren walaupun dihapus tidak akan terhapus. Kenapa? Karena dunia pesantren adalah dunia yang tidak akan terjangkau oleh umat manusia, terkecuali yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dunia pesantren banyak wali-waliullah, di pesantren banyak calon-calon waliullah. Di dunia Indonesia ini banyak para aulia Allah yang tidak terjangkau, yang tidak tersorot, yang tidak diketahui oleh publik, siapapun itu. Oleh karena itu, kalau kita mimpi berkehendak ingin menghapuskan pesantren, itu adalah mimpi di siang bolong, tidak akan terhapus. Tidak akan terhapus. Karena Allah berjanji Islam itu akan tetap selamanya, terkecuali nanti waktu kiamat akan didirikan, baru Islam tidak ada. Setelah Islam tidak ada, baru datang hari kiamat. Selagi Islam masih ada, selagi umat manusia masih konsekuen melakukan ajaran Islam, tidak akan tiba kiamat itu. Tibanya hari kiamat setelah Islam tidak ada. Apakah ini permulaan maut, datangnya kiamat, sehingga ada banyak orang yang menginginkan pesantren dihapus? Enggak tahu, itu rahasia Allah. Tapi yang jelas, insya Allah kiamat masih jauh. Kalau kita melihat menurut apa tanda-tanda kiamat yang diberitahu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ada yang mengatakan di pesantren adalah feodalisme. Itu adalah tidak benar. Pesantren adalah pendidikan tertua di Indonesia. Pesantren melahirkan pejuang-pejuang, melahirkan pelopor-pelopor, melahirkan orang-orang besar, adalah dari dunia pesantren. Silahkan baca sejarah-sejarah orang-orang besar di Indonesia, semua mengalami pesantren. Pesantren tidak ada, misalkan, yakin Indonesia pun akan bubar. Kenapa? Karena di dunia pesantren ada ajaran akhlak, akhlakul karimah.
yang sangat dinomorsatukan. Oleh karena itu, ada slogan di pesantren. Lebih baik ilmu kita biasa-biasa saja, tapi akhlak kita mulia daripada ilmu kita banyak, wawasan kita luas, tapi akhlak kita kecil. Oleh karena itu, di dalam hal ini ahli syair telah berkata, innamal umamul akhlaqu ma baqiyat, fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Suatu bangsa akan kuat dan jaya selagi akhlak masih berdiri. Suatu bangsa akan hancur, akan sirna, akan hilang, akan musnah apabila akhlak sudah tiada. Pendidikan akhlak yang notabene sentral adalah di pesantren. Oleh karena itu, santri nih, kalau ketemu guru ini enggak membicarakan yang lain ya, al-fakir saja. Kalau ada guru itu, ini hati ini bergetar gitu. Kayak kita ketemu singa seperti itu. Terus kita nyamperin salaman, itu kita merasa punya apa gitu kan. Subhanallah. Kok bisa begitu? Ya inilah Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat setinggi-tingginya derajat orang yang punya ilmu. Siapa orang yang punya ilmu itu? Yaitu adalah ulama. Oleh karena itu Nabi di sini bersabda, al ulama warasatul anbiya. Ulama ahli warisnya para nabi. Oleh karena itu paku dunia ini adalah ulama. Kekuatan dunia ini adalah Islam. Tentu ilmu Islam adalah berada di pesantren. Oleh karena itu, kalau orang memasukkan anaknya ke pesantren, tidak ada di dalam hati, saya mau memasukkan anak ke pesantren agar nanti anak saya jadi kiai. Saya mau memasukkan anak ke pesantren agar nanti anak saya jadi orang besar. Saya memasukkan anak ke pesantren agar nanti anak saya menjadi orang yang kaya raya. Tidak ada. Orang yang memasukkan anaknya ke pesantren atau santri yang masuk ke pesantren adalah tujuannya hanyalah ingin menghilangkan kebodohan diri sendiri dan ingin menghilangkan kebodohan orang lain dan ingin meninggikan agama Islam dan ingin menetapkan dan ingin menguatkan dan ingin Islam agar berdiri tegak sampai hari yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari kiamat. Jadi kalau ada orang berkeinginan memasukkan anak pesantren tujuannya agar jadi kiai, itu salah. Kenapa salah? Karena Nabi pun telah bersabda di dalam hal ini. Kita mencari ilmu yang diridhoi Allah oleh Allah. Tapi la yata'lamu illa liyusiba bihi ghurran minad dunya. Lam yajid arfal jannah yaumil qiyamah ya'ni al-haq. Kita belajar ilmu, yakni masuk pesantren, tapi tujuan kita adalah bukan ridha Allah. Tujuan kita adalah keduniaan. Ingin kaya raya, ingin jadi kiai, ingin berbagai macam keinginan yang keduniaan, maka itu adalah jangankan kita masuk surga, kita menghirup, mencium bau surganya pun tidak akan dapat. Artinya apa?
Ya artinya siapapun yang masuk pesantren, siapapun orang tua yang memasukkan anaknya ke pesantren, tujuannya adalah hanyalah mengejar ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan kita memasukkan kita anak ke sekolah dari mulai SD, SMP, SMA sampai kuliah. Beda tujuan kita agar anak kita bisa kerja di BUMN, agar anak kita bisa jadi kerja di sini, agar anak kita nanti jadi ini. Salahkah itu? Tidak. Memang itulah dunia. Kata Nabi, man arada dunya fa'ali bil ilmi, wa man arada akhirata fa'ali bil ilmi, wa man arada fa'ali bil ilmi. Kalau kita menginginkan kebahagiaan dunia, cari ilmu dunia, ya tentu sekolah. Kita ingin kebahagiaan di akhirat, yaitu ridha Allah, ya tentu kita belajar ilmu agama. Kalau ingin kedua-duanya, dunia bahagia, akhirat bahagia, kita belajar keduanya. Tapi tetap, walaupun kita hanya belajar ilmu agama, tetap kesenangan dunia akan mengikut. Buktinya tidak sedikit dan ada ulama yang kaya raya. Ada ulama yang kaya raya. Walaupun banyak ulama-ulama yang miskin, tapi walaupun miskin harta, tapi kaya hati. Sesuai Nabi telah mengatakan, laisal ghina bikasratil ilmi, walakinal ghina ghina nafsi. Kata Nabi, yang dikatakan orang kaya bukan kaya karena banyaknya harta, bukan kaya karena tingginya jabatan, tapi kaya adalah kaya hati. Jadi kaya hati itu ya walaupun kita makan dengan garam, alhamdulillah. Kita makan ketemu pindang, alhamdulillah. Kita makan ketemu daging, alhamdulillah. Apapun yang diberikan oleh Allah, kita tetap alhamdulillah. Itulah yang disebut kaya. Banyak orang yang kaya harta, matinya dia gantung diri. Banyak orang yang serba ada, matinya dia minum racun. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah makanya yang disebut kaya bukan kaya karena banyak harta, tapi kaya adalah yang sesungguhnya adalah kaya hati. Ya sebetulnya para ulama, para kiai ya. Apakah para ulama tidak ada yang salah? Banyak. Siapapun yang namanya manusia itu pasti akan terjebak dengan kesalahan, akan mengalami masalah lupa dan salah. Itulah manusia. Oleh karena itu ada keterangan yang menerangkan al-insan mahalul khata wan nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Bolehkah ulama, kiai, pondok pesantren dikritik? Sangat boleh, justru harus. Tapi cara kritik itu yang membangun, bukan yang menghancurkan atau menghinakan. Karena di sini memang kita Allah berfirman, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita sering menasihati, saling mengingatkan. Tapi di sini kita jangan lupa juga ada nasihat yang diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada juga nasihat seperti nasihat, tapi itu disebutnya fadhilah. Ini adalah haram hukumnya dan dosa melakukannya. Seperti apa? Kita memberi kritik, kita memberi nasihat, anjuran, tapi nasihat, anjuran, kritik itu menyinggung, menyakiti hati orang yang kita beri kritik atau beri nasihat. Itu namanya fadhilah. Ini haram hukumnya, ini dosa. Benarkah begitu? Lihat keterangan di dalam kitab Irsyadul Ibad. Jadi kita menasihati orang itu memang perlu. Kita mengkritik perlu, harus, tapi dengan cara yang jangan sampai yang dikritik, yang diberi nasihat itu merasa sakit hati. Bagaimana caranya? Ya orang pintar pasti bisa gitu kan. Kalau orang pintar
Orang berpendidikan tidak bisa membedakan mana yang menyinggung perasaan, mana yang menyakiti hati, mana yang tidak. Untuk apa kita menjadi orang pintar? Untuk apa kita belajar? Punya titel tinggi, punya ijazah tinggi, kalau hanya membedakan yang menyinggung perasaan dengan yang tidak menyinggung perasaan, yang menyakiti, yang menyenangkan kepada hati orang, kita tidak bisa membedakan. Na'udzubillahi min dzalik. Silahkan pesantren kritik, silahkan kiai ajengan dikritik, tapi kritikan itu yang membangun, yang tidak menyinggung, yang tidak menyakiti hati yang dikritiknya. Itu namanya nasihat. Berpahala, diperintahkan, dianjurkan, diperlukan. Tapi ada nasihat yang dinamakan padihat. Kita menasihati orang, kita mengkritik orang menurut kita, tapi yang dikritik, yang dinasihati merasa sakit hati, merasa dihinakan, merasa dilemahkan. Itu namanya padihat. Itu hukumnya haram dan tidak boleh kita lakukan. Insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oleh karena itu, Al-Fakir menyerukan kepada seluruh media-media massa, para stasiun-stasiun televisi, ayo semangat berjuang. Ayo tayangkan tayangan-tayangan yang memberi kemanfaatan, yang membangun umat manusia. Asalnya kurang baik jadi baik, asalnya baik bertambah menjadi baik, asalnya tidak baik menjadi baik. Ini adalah tugas media-media massa, tugas ustadz, tugas kiai, tugas santri, juga tugas kita semua. Karena dakwah ini mengajak umat manusia ke jalan yang benar, yang diridhoi oleh Allah. Itu adalah bukan kewajiban kiai saja, bukan kewajiban ulama saja, bukan kewajiban santri saja, tapi kewajiban individu manusia untuk kita saling memberi nasihat, memberi edukasi, memberi kritik sesama kita. Tetapi sekali lagi, yang tidak menyakiti hati yang kita beri nasihat itu sendiri. Insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi memang kita tidak bisa pungkiri, Indonesia yang begitu banyak agama, Indonesia yang begitu banyak suku, Indonesia yang begitu banyak ideologi. Al-Fakir itu tidak pungkiri. Tapi tetap, ayo kita bersatu, ayo kita menyatu, ayo kita saling hormati, ayo kita saling memuliakan, ayo kita saling menghargai, ayo kita saling menolong di antara kita semua ini. Walaupun kita beda agama, walaupun kita beda bangsa, walaupun kita beda ideologi, walaupun kita beda keturunan, ayo kita bersatu. Karena inti daripada ajaran Islam itu adalah bersatu. Mungkin semua agama juga kebersatuan itu adalah suatu nilai yang luar biasa. Al-Fakir yakin. Al-Fakir yakin. Kristen mengajarkan kebersatuan. Kristen mengajarkan saling hormat menghormati, saling menghargai, saling membantu. Al-Fakir yakin. Juga agama-agama yang lain, Buddha, Hindu, kepercayaan, dan lain sebagainya, pasti ada yang diikuti. Pasti ada anekdot-anekdot, nasihat-nasihat untuk kebenaran. Oleh karena itu, ayo kita aplikasikan agama kita masing-masing untuk terwujudnya kesatuan, persatuan, saling memuliakan, menghormati, membantu, bersatu menyatu di antara kita. Indonesia, dulu para pejuang memperjuangkan kemerdekaan dari berbagai bangsa yang merdeka Indonesia, yang menjajah Indonesia sampai merdeka dari mereka. Kita rebut perjuangan para leluhur kita yang sangat luar biasa. Merah tanah Indonesia ini oleh darah-darah leluhur kita para pejuang.
mengalir darah-darah orang tua kita di bumi Nusantara ini. Mereka leluhur kita merebut kemerdekaan. Kita hanya menjaga saja. Ayo, kita hargai perjuangan para leluhur kita. Ayo kita cintai NKRI ini. Hubbul waton minal iman. Cinta tanah air itu adalah sebagian daripada iman. Udah. Kita jangan neko-neko. Jangan punya mimpi-mimpi yang macam-macam. Ayo kita jaga, kita pertahankan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbeda-beda bangsa, bahasa, agama, tapi tetap kita satu, yaitu bangsa Indonesia. Terutama di dalam Islam mengajarkan kebersatuan itu. Nabi bersabda di dalam hal ini, al-muslimu, yang dinamakan orang Islam, itu adalah man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi, min lisanihi wa yadihi, min lisanihi wa yadihi. Maaf. Yang disebut orang Islam itu adalah orang yang bisa menjaga lisan. Orang Islam itu yang bisa menjaga mulut. Jangan sampai mulut mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan orang lain. Wayadih, dan bisa menjaga tangan jangan sampai melukai orang lain. Itu prinsip orang Islam. Kalau orang mengaku saya Islam, tapi mulutnya tidak bisa menjaga, mulutnya tidak bisa dijaga sehingga mulut bisa menyakiti orang lain, itu kata-kata itu adalah kata-kata bohong. Apalagi yang mengatakan, mengaku, mengklaim orang mukmin. Nabi memberi tahu kepada kita, wal mu'minu man amanahu nas ala dima'him wa amwalihim. Tidak dinamakan orang mukmin, belum mukmin kalau orang dengan sesama manusia tidak mampu untuk saling menjaga, tidak mampu untuk saling membela, tidak mampu untuk saling membantu, walaupun beda agama. Kita punya tetangga, kita punya teman, agamanya Buddha. Tetap kita punya hak, dianjurkan kita harus menjaga mereka, harus membantu mereka, harus menyelamatkan mereka, menyelamatkan hartanya, menyelamatkan badannya, walaupun beda agama. Apapun agama saudara kita, Islam dianjurkan. Orang yang beriman dianjurkan untuk menolong, membantu mereka. Kalau orang yang mengatakan saya iman, tapi membeda-beda tentang agama. Oh, kalau agamanya Islam dibela, kalau agamanya bukan Islam tidak dibela. Belum iman. Belum iman. Karena orang iman adalah membela, membantu, menjaga seluruh umat manusia apapun agamanya. Oleh karena itu, di era sekarang banyak orang yang mengaku-ngaku Islam, tapi kata-katanya radikal, kata-katanya adu domba. Harus kita hindari. Harus kita hindari. Karena sejatinya Islam, karena sejatinya orang mukmin adalah damai. Apapun agamanya, itu adalah saudara kita. Saudara sebangsa, senegara. Ada saudara sedarah, ada saudara seagama, ada saudara sebangsa, itu semuanya saudara kita. Harus kita bisa menjaga ketentraman, keamanan, kenyamanan, kebersatuan. Itulah Islam yang sebenarnya. Oleh karena itu, sekali lagi, Al-Fakir mengajak kepada seluruh para santri, para kiai, para ajengan, pada khususnya umumnya kepada seluruh umat manusia, umat Islam.
Ayo, terutama yang punya pesantren, ayo kita tingkatkan pengamalan kita, yaitu ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya kita terapkan di pesantren, agar santri kita, murid kita, anak didik kita nanti keluar dari pesantren kita menjadi contoh, menjadi ikutan masyarakat untuk menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena begini ya, jadi tentang masalah menghormati guru ya. Yang menghormati guru. Jadi menghormati guru itu adalah suatu yang sangat sakral, yang sangat menentukan manfaat tidaknya, mendapat ilmu dan tidaknya, mendapat berkah dan tidaknya. Itu tergantung kepada kemahabahagiaan, tergantung kepada kecintaan kita, kemahabahan kita terhadap guru kita. Semua ilmu itu perlu. Semua pengetahuan itu perlu. Tapi yang dinamakan ilmu yang sesungguhnya ilmu hal, yakni adalah ilmu yang bisa kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang sholat itu ilmu hal. Tentang zakat itu ilmu hal. Tentang haji itu ilmu hal. Tentang jihad itu adalah ilmu hal. Ilmu-ilmu yang menyangkut, yang mendukung untuk kita bisanya beribadah, menghambakan diri kepada Allah, itu adalah ilmu yang sesungguhnya yang dinamakan adalah ilmu fardu ain. Ilmu syariat. Ilmu syariat itu ada 3. 1 tauhid, 2 fikih, 3 tasawuf. 3 ilmu itu seluruh umat Islam harus mengetahui, harus belajar. Kalau kita tidak belajar ilmu syariat yang 3 macam itu, 1 tauhid, 2 fikih, 3 tasawuf, kalau kita tidak belajar maka kita berdosa. Harus kita belajar. Makanya Al-Fakir merinding ada orang yang mengatakan harus ditutup pesantren, harus dihapus pesantren. Ini apa-apa? Islamkah mereka yang berbicara begitu, atau mereka pembenci Islam? Na'udzubillahi min dzalik. Jadi bukan masalah kritik. Masalah kritik kita offend. Itu adalah kita sangat membutuhkan. Tapi kalau sampai berkeinginan untuk menghapus pesantren, ini ada apa ini? Kita punya kewaspadaan, kita punya kecurigaan, siapa ini dalam di belakang semua ini. Na'udzubillah. Tapi sekali lagi, apapun yang terjadi ini adalah tetap ada skenario Allah. Insya Allah Islam pesantren tidak akan terhapus di dunia ini sebelum mau datangnya hari kiamat. Orang yang menginginkan menghapus pesantren, orang yang menginginkan tidak adanya Islam di dunia ini, mungkin adalah mimpi di siang bolong. Na'udzubillah. Oleh karena itu, sekali lagi, ayo kita bersatu, ayo kita menyatu, ayo kita jaga NKRI ini, ayo kita jaga persatuan-kesatuan kita. Jangan kita saling menjelekan, jangan kita saling mendiskreditkan. Semua kita adalah perlu, semua kita adalah dibutuhkan. Kalau tidak ada pesantren, ya mungkin dunia ini akan kacau. Karena di masyarakat ini sebenarnya masyarakat bisa istiqomah, masyarakat bisa sadar, masyarakat bisa sabar, masyarakat bisa tekun, benar. Karena kebanyakan masyarakat itu patuh terhadap ajaran Allah, antara aturan haram dan jaiz, sunnah dan makruh. Itulah yang sebenarnya yang ditaati, yang ditunduki oleh masyarakat umat manusia semua. Seandainya kalau tidak ada pesantren, seandainya kalau tidak ada ulama, tidak ada kiai, hapus ilmu ini, seperti apa kekacauan dunia ini?
Ulama sekarang banyak, pesantren banyak, tetap kelakuan kemungkaran-kemungkarotan masih merajalela. Dibantu dengan aparat-aparat pemerintah, para polisi selalu sibuk mengejar, menertibkan orang yang berbuat kejahatan, apalagi kalau pesantren sudah tidak ada seperti apa. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, mari kita bela pesantren. Mari kita jaga para ulama kita. Yang tidak benar, ayo kita luruskan. Kita nasihati dengan cara yang pas. Jadi jangan gini, pas ini ada pesantren yang begitu, oh seluruh pesantren dikatakan begitu. Ini yang tidak benar. Oh ternyata kehidupan pesantren seperti itu ya. Ya saya enggak mau masukin anak pesantren. Udah hapus asa pesantren. Oh ulama dibela-bela ya, ulama enggak boleh dikritik ya. Bukan begitu kawan, bukan begitu. Kritik itu harus. Siapapun, mau ulama, mau kiai, mau santri, mau pejabat, mau siapapun yang namanya manusia, itu adalah tempatnya salah dan lupa, harus kita beri nasihat, harus kita beri kritik. Tapi kritik dan nasihat itu jangan sampai menyinggung perasaan yang diberi nasihat, dan juga jangan sampai membawa-bawa orang yang baik. Pesantren yang melakukan satu pekerjaan yang tidak elok dilihat misalkan, itu kan hanya satu. Atau misalkan oh banyak, yang mungkin hanya sekelas itu, kiai-kiai, ustadz-ustadz, pendidik-pendidik masih sebangsa itu misalkan, ya itu pun masih di level kewajaran misalkan. Tapi kan ulama-ulama, kiai-kiai, alim-alim yang kita tidak ketahui, jangan sampai dimasukkan di satu kompetkan, di satu levelkan. Ini yang menjadi masalah, karena Al-Fakir, ini bagi Al-Fakir ya, bagi Al-Fakir sendiri. Al-Fakir, udah tadi Al-Fakir katakan, Al-Fakir punya guru, ingin ketemu saja susah, terkecuali waktu ngaji. Apalagi misalkan kepada istrinya kiai, boro-boro. Kita dengan kiai saja ketemunya paling kalau ngaji, karena kiai banyak hulwah, kiai juga mungkin banyak muta'ah, kita susah untuk ketemu kiai. Apalagi misalkan istrinya kiai, kita laki-laki, istri kiai perempuan, itu kan bukan mahram. Yang namanya bukan mahram itu di dunia pesantren ya, di dunia pesantren yang Al-Fakir pernah di dalamnya gitu kan. Juga kitabnya banyak gitu kan. Jadi yang namanya laki-laki melihat perempuan yang bukan mahram, itu udah zina mata, haram itu hukumnya. Makanya alangkah para kiai lebih baiknya salaman dengan santri perempuan jangan, karena itu kan santri besar, misalkan udah balik ya. Terus kiai juga udah balik kan, terus salaman misalkan bersentuhan tangan, itu kan haram hukumnya. Sebaiknya kiai-kiai itu jangan lakukan itu gitu kan. Ini maaf ini ya, ini maaf gitu. Jadi kalau masih ada kiai-kiai masih bebas salaman dengan santri perempuan bersentuhan tangan, kalau masih ada ya. Tapi kalau pakai belum lihat ya. Tapi kalau masih ada, ya sebaiknya itu dihindari. Kenapa? Karena kiai salah satu, malah yang salah menjadi semua gitu kan. Jadi melihat saja kita kepada perempuan yang bukan mahram kita, yang bukan mahram ya, itu adalah sudah jinah mata, udah kita berdosa, apalagi kita bersentuhan tangan dengan yang bukan mahram. Seperti itu. Jadi di sini ya tentang kita takzim, memuliakan terhadap guru, ya kita ada aturannya gitu kan. Kalau misalkan santri istri dengan kiai yang laki-lakinya ya satu, ya kita harus bisa menjaga mata. Dua, harus kita bisa menjaga tangan. Mata jangan sampai berpandangan yang di luar batas.
juga tangan juga jangan sampai kita bersentuhan karena itu bukan mahram. Jadi kiai ustadz ini memang harus dilakukan karena kebanyakan para guru al-fakir ya seperti itu kebanyakannya gitu. Tapi seandainya misalkan adalah yang masih belum mampu, masih kita bersalaman dengan santri perempuan misalkan masih belum mampu seperti itu, ya hanya sebatas bersalaman ya disertailah dengan istighfar. Tidak apa-apa gitu kan. Tapi yang lebih baiknya adalah apa sulitnya kita untuk menghindari salaman dengan santri perempuan, apa sulitnya? Ya tinggal ketemu ya assalamualaikum salam gitu. Atau gini gitu kan. Itu malah lebih mencerminkan kebaikan terhadap umat. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi kalau ada kiai, ada pesantren yang masih misalkan bebas bersalaman, bersentuhan dengan perempuan, misalkan, atau bebas berpandangan-pandangan dengan santri perempuan, misalkan kalau masih ada pesantren seperti itu, ya sebatas itu ya mungkin disertai aja dengan istighfar, ya mungkin tidak apa-apa seperti itu. Bertobatlah seperti itu. Tapi ya alangkah baiknya seorang ulama, seorang kiai, seorang pendidik ya hanya untuk seperti itu aja. Insya Allah pasti kita bisa. Jadi sekali lagi, ayo agama, ideologi, keyakinan di Indonesia ini adalah berbeda, bermacam, beragam. Tidak apa-apa, karena kita Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda segala apanya, tapi tetap kita satu, yaitu bangsa Indonesia. Ayo kita bersatu. Ayo kita saling membantu. Ayo kita saling membela. Ayo kita sama-sama jaga NKRI ini. Jangan sampai NKRI ini hancur. Jangan sampai NKRI ini direbut oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kita punya tanggung jawab terhadap leluhur kita. Leluhur kita memperjuangkan Indonesia merebut dari penjajah. Kita berkewajiban untuk menjaga itu. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini Al-Fakir sedikit menyinggung tentang polemik nasab. Nasab ba'alwi. Ini kita banyak seliweran berbagai paham. Ada orang yang sudah benar-benar bersatu, menyatu, muhalid dengan para habib. Mereka dinamakan muhibbin. Bahkan ada yang menyebutnya kibil. Oke, tidak masalah. Kita mencintai seseorang, silahkan. Karena kita punya dasar. Tapi yang menjadi ironis Al-Fakir ini, adanya Kiai Imaduddin membahas tentang nasab. Ini yang Al-Fakir sesalkan, ini disangka membenci durian Nabi. Ini. Jadi sekali lagi Al-Fakir katakan, penggalian, pengajian, penelusuran tentang hal ilmu nasab ini adalah hanyalah ilmiah saja. Yang percaya silahkan ikuti, yang tidak percaya juga silahkan ikuti. Entuh yang menentukan benar dan salah, yang menentukan surga dan neraka adalah Allah Jalla Jalaluhu. Jadi maksudnya jangan sampai menjadi garis pemisah. Yang cinta Habib silahkan, yang cinta Duriah Wali Songo silahkan, yang cinta kedua-duanya itulah yang benar. Tuh, jadi Kiai Imaduddin, Gus Abbas, Profesor Akil Siroj, Kiai Nur Ihya, Abah Setu, Kiai Abah Mubarak, dan lain sebagainya. Banyak ulama-ulama sepuh, banyak ulama-ulama besar, banyak paku-paku Banten yang berdiri di belakang penelusuran nasab Ba'alwi ini.
Setelah ditelusuri, ternyata tidak nyambung kepada Rasulullah. No problem, jangan menjadi masalah. Seandainya kita ingin membela nasabah Alwi, Kiai Imaduddin membawa kitab Al-Muntakib. Ayo, bawa kitab tandingan yang sejaman kitab yang dibawa oleh Kiai Imaduddin. Kiai Imaduddin membawa kitab Ar-Rosail. Ayo kita bawa kitab yang sejaman yang menjadi tandingan kitab Ar-Rosail. Kiai Imaduddin membawa kitab Al-Bahri. Ayo yang membela Habib Alwi turunan Nabi, bawa kitab yang sejaman dengan Al-Bahri. Tidak usah ribut, tidak usah bertengkar. Yang namanya ilmu, kitab dibalas dengan kitab, paham dibalas dengan paham. Ya coba kalau kita baca sejarah-sejarah ulama dulu. Ibnu Taimiyah, Ibrahim Syatibi, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Muhammad Abdu, Syekh Said Rosid Reda. Beliau pahamnya tidak sama, tapi tetap akur, tetap saling memuliakan, menghargai. Karena yang menghakimi betul ataupun tidak, yang menghakimi salah ataupun benar adalah hanyalah Allah semata. Kita tidak bisa menentukan bahwa paham kita adalah paham yang terbaik. Tidak bisa. Ayo ikuti leluhur-leluhur kita. Kita kembali. Imam 4 saja. Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i, Imam Maliki. Pendapatnya tidak sama. Tapi beliau tidak pecah belah. Jadi kalau kita memaksakan bahwa pendapat kita yang paling bagus, tapi kalau kita merasakan bahwa apa yang kita asumsi itu adalah yang paling bagus, apa bedanya kita dengan iblis? Iblis punya kesombongan, sehingga iblis diusir oleh Allah dari surga karena kesombongan itu, merasa iblis itu paling benar dirinya sendiri. Jadi kalau kita merasa lebih benar, kalau kita merasa lebih pintar, kalau kita merasa lebih baik daripada orang lain, apa bedanya kita dengan iblis? Na'udzubillahi min dzalik. Jadi sekali lagi, tentang hal polemik nasab, yang sudah mempercayai bahwa Habib itu adalah turunan Nabi, silahkan punya referensi, punya kitab yang benar-benar terpercaya dan dipercaya, didukung oleh para ahli-ahli genetik, oleh ahli-ahli filologi dan lain sebagainya, ahli sejarah, yang masih mempercayai bahwa Habib turun Nabi, silahkan, no problem.